Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Miss harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar di rumah. Hari ini anak-anak kita sudah masuk dalam tema yang baru, yaitu tema 3 pada buku tematik 3C tentang benda di sekitarku, pada subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Anak-anak di rumah tentunya sering melihat benda-benda tersebut, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada, kita akan melihat benda-benda tersebut. Pada tema 1 dan tema 2 kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Anak-anak juga sudah tahu tentang makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan, hewan, dan manusia, dan juga ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Sekarang Miss harap anak-anak dapat menyimak tentang penjelasan mengenai benda hidup dan benda mati yang akan Miss jelaskan secara terperinci, dan Miss harapkan anak-anak dapat mendengarkan dan menyimaknya dengan baik pada penjelasan Miss berikut ini. Benda hidup atau sering disebut makhluk hidup adalah sistem atau organisme yang cenderung untuk merespon perubahan lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas, mampu bergerak, dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bernyawa, tidak bernafas, dan tidak dapat bergerak atau tidak mampu melakukan apapun. Selain perbedaan tersebut, benda hidup dan benda mati dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Semua benda hidup yang tergolong dalam satu jenis akan memiliki bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang sama. Sedangkan benda mati, walau dalam satu jenis, bentuk dan ukurannya akan bervariasi. Yang kedua, perbedaan yang kedua, susunan kimiawi. Benda hidup tersusun dari substansi hidup yang disebut protoplasma. Benda mati terdiri atas unsur-unsur kimia seperti pada benda hidup, tetapi unsur-unsur senyawa itu tersusun sebagai senyawa kimia mati atau substansi mati. Perbedaan yang ketiga, metabolisme. Benda hidup dibedakan dari benda mati berdasarkan proses-proses yang disebut metabolisme. Benda hidup melakukan metabolisme seperti mencerna makanan, sedangkan benda mati tidak melakukan metabolisme. Yang keempat, iritabilitas. Benda hidup bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sekitarnya, berupa perubahan sementara atau perubahan permanen. Contohnya, batang tumbuhan tumbuh mengikuti arah datang sinar matahari. Benda mati juga mengalami perubahan jika ada pengaruh dari luar, seperti logam, emas, besi, itu perlu dipanaskan. Nah, saat kita panaskan akan memuai atau mencair emas, logam, dan besi yang tadi. Itu setelah dia mencair, kita dapat membentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima atau yang terakhir, reproduksi. Setiap organisme hidup mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Contohnya ayam bertelur dan pohon mangga yang mampu menghasilkan biji. Jika biji ditanam akan menjadi pohon mangga yang baru.
sementara benda mati tidak dapat berkembang biak. Jadi ada 5 perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Nah, anak-anak di rumah harus ingat atau harus dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Jangan kita samakan. Benda hidup dan benda mati itu mempunyai perbedaan. Oke, anak-anak dapat melihat di halaman 11 terdapat beragam benda di sekitarmu. Benda-benda tersebut memiliki beragam bentuk, bahan, dan ukuran. Anak-anak dapat melihat gambar 1 dan gambar 2. Di situ terdapat beberapa benda yang pada umumnya yang kita lihat setiap hari. Ada pada gambar 1 itu pensil, ada juga meja, kursi, dan lemari. Dan pada gambar yang kedua itu ada sendok atau sendok, ada garpu dan mobil. Dalam benda-benda yang ada tersebut pada gambar 1 dan gambar 2 itu memiliki beragam bentuk, bahan, dan ukuran. Ada yang punya ukurannya kecil atau ada yang ukurannya panjang dan besar. Itulah yang disebut beragam, memiliki beragam bentuk, bahan, dan ukuran. Ada yang pada dasarnya dia terbuat dari kayu, ada juga dari besi, ada juga dari logam, dan sebagainya. Anak-anak dapat melihat juga di halaman 16. Di situ terdapat 3 gambar atau 3 benda yang olahannya dari alam dan banyak dimanfaatkan manusia, yaitu salah satunya yaitu kertas. Nah, kertas dibuat menjadi beragam benda atau beragam macam benda untuk kebutuhan sehari-hari. Ada kertas yang biasanya kita bawa itu buku. Ini adalah kertas. Ini adalah hasil olahan dari alam. Oke, video pembelajaran kita di hari ini sampai di sini. Miss tentu harapkan anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu berdoa sebelum mengawali aktivitas di hari ini, dan tentunya jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menerima setiap materi pembelajaran yang akan Miss berikan. Dan jangan lupa tonton terus video pembelajaran dari Miss Yuli agar supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Shalom, selamat pagi, dan selamat beraktivitas di hari ini.